Haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan dimanapun saat ini Anda berada. Salam. Bagaimana kabarnya pagi hari ini setelah kita beristirahat di sepanjang malam hari ini? Tentunya kita semua bangun pagi dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan yang baru, dengan sukacita dari Tuhan, dan kita siap untuk menyongsong berkat-berkat Tuhan yang baru dalam kehidupan kita di pagi hari ini. Di pagi hari ini kembali berjumpa dengan saya, hambanya, Pastor Cornelius Rahtomojati, dalam renungan kebenaran firman Tuhan. Dan di pagi hari ini kita akan diberkati oleh hambanya, Pastor Dr. Yopindolu. Dan saat ini hambanya sudah ada di Rome, dan sebentar hambanya akan menyampaikan akan kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, Allah selalu beserta dengan kita. Kita harus menyadari bahwa Tuhan yang kita sembah dalam Yesus Kristus Tuhan, itu Allah yang selalu menyertai kita karena Dia Allah Immanuel. Dalam segala situasi, kondisi apapun yang kita alami, sadari bahwa Allah kita itu selalu menyertai kita. Untuk itu pagi hari ini kita akan segera diberkati oleh penyampaian firman Tuhan oleh hambanya, yaitu Pastor Dr. Yopindolu pada pagi hari ini, dan hambanya sudah ada di Rome. Saya akan segera menyapa hambanya pada saat pagi hari ini. Salam, selamat pagi, Pastor Yopi, apa kabar? Shalom, hambanya Pastor Dr. Cornelius Rahtomojati. Senang bisa bergabung di channel YouTube Pastor. Haleluya. Puji jadi Tuhan. Berkat. Ya, sukacita kelihatannya pagi ini nih. Haleluya. Puji Tuhan. Luar biasa. Iya. Semoga hari ini mencerahkan kita semua. Jadi hari berkat. Haleluya. Puji Tuhan. Baik, nanti hambanya sampaikan firman Tuhan. Setelah itu nanti kalau ada setiap umat Tuhan, setiap sahabat kita yang mau bergabung dengan kita, nanti linknya akan saya bagikan. Lalu kalau setiap saudara semua yang mau didoakan juga bisa nanti tulis pokok doanya. Nanti hambanya akan berdoa bagi setiap pokok doa saudara. Untuk itu waktu dan kesempatan saya persilakan hambanya untuk menabur kebenaran firman Tuhan. Baik, terima kasih Pastor Dr. Cornelius Rahtomojati. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, satu lagu bagi Bapak Ibu Saudara pendengar di mana saja berada yang tergabung dalam channel YouTube ini. Lagu yang saya buat sendiri selama pandemi COVID-19 berlangsung, saudaraku. Dan lagu ini sangat meneguhkan dan menguatkan saya, keluarga, dan segala hal baik yang kemudian kami lewati di masa-masa yang sulit ini. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku
Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tak akan takut bahaya, sebab Kau besertaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tak akan takut bahaya, sebab Kau besertaku. Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tak akan takut bahaya, sebab Kau besertaku. Aku tak akan takut bahaya, sebab Kau besertaku. Haleluya. Aku bersyukur karena Engkau baik. Dalam lembah kekelaman sekalipun, ada gada dan tongkat Tuhan yang menyertai setiap perjalanan hidup kami. Sadarlah kami betapa pentingnya Tuhan menuntun kami. Sadarlah kami betapa pentingnya tangan Tuhan memegang hidup kami. Hari-hari hidup kami yang kami jalani penuh dengan persoalan masalah, penuh dengan tantangan hidup yang begitu sangat berat dan sulit. Tetapi yang kami tahu ketika Allah ada di pihak kami, kami lebih daripada orang-orang yang menang. Kalau Allah ada di pihak kami, maka ketika tidak ada jalan sekalipun, Allah bikin jalan-jalan baru bagi hidup kami. Sehingga selalu ada jalan keluar bagi setiap kami dalam hari-hari hidup kami yang kami alami ini. Dan kami percaya tangan Tuhan yang kuat memegang kami dengan dahsyat dan memberi kami kemenangan, mujizat, berkat, kemuliaan, dan segala yang baik itu. Dan biar sepanjang hari berjalan, kami menyerahkan total hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Firman Allah meneguhkan dan menguatkan kami, menopang kami. Sehingga kemudian kami sadar bahwa berjalan dengan tuntunan firman Allah lebih daripada cukup, daripada kami mengandalkan apa yang kami punya hari-hari ini. Dalam berkat Tuhan kami bersyukur, berdoa, siap terima firman Allah yang hidup. Haleluya, haleluya, amin.
haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun berada, hari ini kita bersyukur karena Tuhan baik dan tetap selalu beserta dengan kita. Itu sebabnya tema firman pada hari ini adalah Allah selalu beserta dengan kita. Dan saya percaya bahwa dalam hari-hari hidup kita, kalau kita mengandalkan orang-orang hebat beserta dengan kita, harus saya katakan bahwa kadang orang-orang hebat itu akan bisa tinggalkan kita kapanpun, dimanapun. Tetapi kalau Tuhan yang selalu beserta dengan kita, maka Dia yang berjanji tidak akan pernah meninggalkan kita barang sedetik sekalipun. Haleluya. Dan firman Tuhan kita akan lihat dari Kitab Roma pasalnya yang ke-28, pasal 8 ayatnya yang ke-28. Ayat yang cukup kita kenal, cukup kita tahu Bapak Ibu Saudara. Roma 8 ayat 28 kita tahu sekarang. Jadi Alkitab firman Allah itu selalu baru. Perkataannya selalu ya dan amin. Kita tahu sekarang ya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita baca ayat ini, maka yang kita tahu sekarang, yang kita tahu hari ini saudaraku, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dan Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu itu bukan Allah yang pilih-pilih sesuatu saudaraku untuk bekerja. Tetapi Allah bekerja dalam segala sesuatu. Dan apa yang dikerjakannya waktu Dia turut bekerja dalam segala sesuatu, targetnya adalah untuk mendatangkan kebaikan. Ya saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada begitu banyak orang turut bekerja bersama-sama dengan kita, tetapi jangan-jangan dia punya target berbeda, jangan-jangan dia punya agenda berbeda, jangan-jangan dia punya tujuan berbeda. Dan di antara tujuan yang berbeda ketika dia bekerja turut dengan kita, bisa-bisa dia mencelakakan kita, bisa-bisa dia jerumuskan kita, bisa-bisa dia cederai kehormatan kita saudaraku. Jadi tidak untuk selamanya orang yang turut bekerja bersama-sama dengan kita niatnya baik. Orang yang turut bekerja bersama-sama dengan kita punya tujuan dan harapan yang sama seperti kita. Itu sebabnya kadang kita suka kecewa, kadang kita suka putus asa, kadang kita suka kemudian berkata, kok saya sudah bertaruh, sudah baik ya kepadanya, tetapi kenapa dia kecewakan kita ya saudaraku? Kenapa itu terjadi? Karena tidak semua orang yang turut bekerja dengan kita itu selalu punya tujuan mendatangkan kebaikan bagi kita. Nah, hanya Allah lah yang kemudian ketika Dia turut bekerja bersama-sama dengan kita, itu tujuannya mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perhatikan ini baik-baik. Kalau kita mengharapkan Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan, maka jadilah orang-orang yang mengasihi Dia. Haleluya. Ada banyak orang kemudian mengharapkan kebaikan ketika Allah turut bekerja bersama dengannya, tetapi dia kemudian memilih untuk tidak mengasihi Allah. Kalau kita tidak mengasihi Allah, maka jangan mengharapkan kebaikan-kebaikan Allah buat dalam hidup kita secara spesial, ya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena saya percaya bahwa setiap orang-orang yang mengasihi Allah, setiap orang-orang yang kemudian menaruh harap dan sandar kepada Allah, setiap orang yang kemudian berpaut hatinya kepada Tuhan, setiap orang yang kemudian mengandalkan Tuhan, maka ketika Allah turut bekerja, yang didatangkannya adalah kebaikan. Alkitab berkata bahwa rancangan Allah adalah rancangan kebaikan dan bukan rancangan kecelakaan.
rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Dan saya percaya bahwa perjalanan hidup kita barangkali kita seringkali berbenturan dengan kenyataan-kenyataan hidup yang pahit, kenyataan hidup yang begitu sangat membuat kita frustrasi, kita putus asa. Tetapi ada rancangan Tuhan yang selalu mendatangkan damai sejahtera, rancangan yang mendatangkan kebaikan, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah selalu beserta dengan kita. Bicara apa? Saya ingin bagikan dua hal penting bagi kita dari ayat ini, biar kiranya ini meneguhkan setiap kita sepanjang hari berjalan yang kita lalui hari-hari ini. Saudaraku, mungkin kita berkata bahwa kok hari-hari ini semakin berat, ya, karena kita tidak bisa memahami akan hari ini dan hari esok seperti apa. Tetapi Tuhan yang beserta dengan kita, Dia paham betul hari ini dan hari esok, ya saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, Allah selalu beserta dengan kita. Bicara yang pertama adalah Allah yang akan membantu kita saat kita mulai kehabisan nafas. Ya, haleluya. Allah yang akan membantu kita saat kita mulai kehabisan nafas. Saudara, ada begitu banyak persoalan, ada begitu banyak pergumulan yang bikin kita sesak nafas. Iya, saudaraku. Ada begitu banyak persoalan, ada begitu banyak masalah yang membuat napas kita hampir habis. Apa yang ingin saya gambarkan di sini bahwa persoalan tekanan membuat kadang hidup kita ini seperti orang yang mulai kehabisan nafas. Sehingga dia membutuhkan oksigen tambahan untuk bisa bertahan hidup. Kadang hidup kita seperti demikian. Seperti orang-orang yang hampir habis nafas sehingga kita butuh suplai oksigen. Allah ketika menolong kita tidak membutuhkan oksigen tambahan dari tangan manusia untuk mensuplainya bagi kita supaya kita bisa bernapas lebih lama lagi. Kita dibuat dan dirangkai oleh tangan Allah sendiri. Dan setelah kita dibuat dalam rupanya, maka ditiupkannya nafas Allah bagi kita. Ketika nafas Allah ditiupkan bagi kita, maka kita menjadi manusia yang hidup, mulia dan berharga. Dengar ini baik. Nafas Allah lebih daripada cukup untuk memperpanjang nafas hidup kita ketika kita sudah mulai kehabisan nafas. Ini bicara apa? Dia tidak kekurangan cara. Dia tidak pernah kehabisan akal. Dia selalu punya cara dan jalan keluar memberi pertolongan. Manusia dalam pertolongannya terbatas. Allah tidak pernah terbatas dalam pertolongannya. Manusia sering kehabisan akal. Manusia sering kekurangan cara ketika dia berbenturan dengan pengalaman-pengalaman yang membutuhkan jalan keluar. Seringkali dia habis cara, seringkali dia habis akal, seringkali kemudian dia tidak menemukan cara dan jalan keluarnya. Allah kita adalah Allah yang tidak pernah kekurangan cara. Sehingga ketika engkau mungkin sudah habis napas sekalipun, Dia akan memberi napas baru bagimu. Ingatkah kita ketika Lazarus habis napas dan sudah tidak ada napas sama sekali, tetapi Tuhan memberi nafas kepadanya untuk hidup kembali. Haleluya. Dia Tuhan yang ketika ambil bagian maka segalanya bisa berubah jadi lebih baik. Dia Tuhan tidak pernah tinggal diam ketika kita mengharapkan pertolongannya. Saudara, Dia Allah yang kemudian bisa melakukan apa saja. Ketika di injury time napasmu hampir habis, bahkan sudah habis sekalipun, Dia bisa beri napas baru bagi kita. Ada contoh yang begitu sangat
bagi saya cukup mengerikan. Karena pribadi ini sedang ada di dalam ambang kematian dan mulai hampir kehabisan nafas. Karena dia berada dalam persoalan yang begitu sangat-sangat sulit untuk bisa menemukan jalan keluar dan untuk bisa menemukan kehidupan yang baru. Yaitu Yunus. Yunus ketika kemudian dia melakukan sebuah kesalahan di mana dia tidak mau mengikuti arahan dan firman Tuhan. Alkitab berkata dia menyeberang dengan kapal dan kemudian dalam penyeberangan itu ada badai, ada ombak yang besar, ada gelombang yang besar. Lalu singkatnya adalah kemudian dia merasa bersalah dan mengakui apa yang kemudian dilakukannya. Dan akhirnya oleh anak buah kapal dia dilemparkan ke dalam air laut itu sendiri. Dan kemudian dia harus masuk ke air itu seorang diri. Alkitab berkata kemudian ada seekor ikan yang besar datang menelannya. Dan itu membutuhkan waktu 3 hari 3 malam. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, 3 hari 3 malam dalam perut ikan bukan persoalan yang ringan. Dan dalam situasi yang demikian, itu detik-detik kita akan habis napas, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan ini hal yang sangat mengerikan bagi saya. Dia akan kehabisan nafas. Bagi saya kematian segera menjemput Yunus. Tetapi kemudian hari-hari perjalanan gelap selama ada dalam perut ikan itu, Alkitab berkata Yunus berdoa kepada Tuhan. Saat kita mulai kehabisan nafas, jangan lupa terus berseru kepada Tuhan. Jangan lupa kita berdoa dan berharap kepada Tuhan. Dalam berharap dan berdoa, di sana kita akan melihat campur tangan Allah. Di sana kita akan melihat Allah tidak tinggal diam. Di sana kita akan melihat Allah ambil bagian dengan caranya yang kemudian tidak masuk akal. Untuk mendatangkan pertolongan, untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Dan apa yang terjadi? Alkitab berkata, ikan itu dalam tuntunan Tuhan dimuntahkanlah Yunus di pantai. Haleluya. Rasanya kemudian berkah bagi seekor ikan menemukan makanan yang baik untuk mengenyangkannya dalam beberapa saat. Tetapi ikan itu tidak bisa berbuat apa-apa. Dengar ini baik. Kalau saja ikan tidak bisa berbuat apa-apa karena Allah turut beserta dengan Yunus. Allah yang sama, Allahnya Yunus adalah Allah kita bersama. Allah yang disembah oleh Yunus. Allah yang dari dalamnya Yunus berteriak minta tolong dari perut ikan itu. Allah itu adalah Allah kita juga. Saat kita berteriak, saat kita memohon pertolongannya, saya percaya Tuhan selalu ada untuk menolong kita. Yang kedua yang ingin saya bagikan bagi saudara adalah kemudian Allah yang selalu beserta dengan kita adalah Allah yang akan menolong kita saat persoalan sudah di ujung tanduk. Kadang kalau kita dengar kata ujung tanduk, kita pengen gila. Ketika persoalan pergumulan sudah di ujung tanduk, muat banyak orang bisa bunuh diri. Ketika persoalan dan pergumulan ada di ujung tanduk, ada begitu banyak orang cari jalan keluar dengan cara yang instan. Mereka bisa ambil cara-cara yang frontal, ambil cara-cara instan di luar daripada akal sehatnya sendiri. Kenapa? Karena sudah di ujung tanduk. Persoalan yang di ujung tanduk ini kadang membuat kita stres, kadang membuat kita tidak kemudian lagi nafsu makan, saudaraku. Kadang membuat kita geleng-geleng kepala dan berkata, mungkinkah aku bisa keluar dari setiap penderitaan ini? Selalu berkata, aku tak sanggup lagi menerima setiap kenyataan dan derita ini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Persoalan yang ada di ujung tanduk ini mengerikan, saudaraku. Sebab sudah
mau tamat ceritanya. Dan kalau tamatnya baik, puji Tuhan. Tapi kalau tamatnya tidak baik, ini sesuatu yang mendatangkan kerugian, mendatangkan hal-hal yang memalukan, mendatangkan hal-hal yang mengerikan. Dan persoalan di ujung tanduk ini kerap kali membuat kita tidak tenang. Tetapi firman Tuhan pada pagi hari ini, Allah yang beserta dengan kita adalah Allah yang mau menolong kita walaupun persoalan itu sudah di ujung tanduk. Allah yang mau menolong kita, Dia Allah yang turut campur tangan. Kalau Allah sudah campur tangan, urusan beres. Kalau kita bawa persoalan ujung tanduk kepada manusia, kadang manusia tidak mau campur tangan. Manusia cuci tangan, ya saudaraku. Manusia lepas tangan karena persoalannya di ujung tanduk. Dan kadang manusia yang kita minta tolong berkata, aduh Pak, Bu, minta maaf. Bapak di ujung tanduk, saya sudah kehabisan tanduk. Iya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Udah tidak ada lagi harapan sama sekali. Dia yang beserta dengan kita. Dia mau campur tangan. Dia mau turut campur tangan. Dia mau berurusan dengan kita. Dan kalau dia mau berurusan dengan kita, yang saya tahu barangkali persoalan itu sudah ribet. Persoalan itu sudah begitu sangat rumit. Yang saya percaya dia pasti bisa urai. Dia pasti bisa tolong. Dia pasti bisa mendatangkan jalan-jalan keluar bagi hidup kita. Allah yang selalu beserta adalah Allah yang ya dan amin, yang selalu menolong hidup kita. Dan sama seperti persoalan janda di Sarfat, yang hanya tinggal segenggam tepung di tangan dan sedikit minyak pada buli-buli yang dipunyainya. Ketika jumpa dengan Elia dalam masa kekeringan yang hebat, ini bagaikan persoalan ujung tanduk. Kenapa demikian? Karena dia sedang mencari kayu bakar untuk membuat tepung itu menjadi beberapa roti bundar, dan dia akan makan dan anaknya makan. Setelah itu mereka tunggu kematian datang. Kematian bagaikan persoalan di ujung tanduk, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tetapi ketika jumpa dengan Elia dan mereka melakukan firman, taat kepada apa yang menjadi perkataan daripada abdi Allah ini, akhirnya janda di Sarfat bersama anaknya dan Elia bisa bertahan hidup selama masa kekeringan hanya dengan segenggam tepung di tangan dan sedikit minyak pada buli-buli. Yang saya mau sampaikan begini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah bisa buat apa saja dari yang tidak ada menjadi ada, apalagi dari yang sedikit. Bisa Tuhan lakukan apapun untuk membuat kita bisa bertahan hidup. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang mendengar pesan firman ini dimanapun saudara berada, barangkali hari-hari ini saudara sedang mengalami masa-masa yang sangat kritis, masa-masa yang sangat sulit, penyakit yang barangkali sudah dokter angkat tangan, saudara sudah bawa kemana-mana, dan memang persoalan itu cukup berat. Saudara tidak perlu putus asa, saudara tidak perlu kecewa, saudara tidak perlu frustrasi, saudara tidak perlu ambil cara instan pergi ke dukun kah atau kemanakah. Saudara tetap menanti Tuhan akan menolong saudara. Dia Allah beserta. Ketika saudara bisnisnya, pekerjaannya sedang berbenturan dengan persoalan yang cukup ribet, barangkali sedang di ujung tanduk kebangkrutan, barangkali sedang mengalami persoalan yang begitu sangat ngeri. Dengar ini baik, kalau di ujung tanduk itu kita minta pertolongan Tuhan, dia campur tangan. Kalau dia campur tangan, maka segalanya akan menjadi jauh lebih baik. Jadi Bapak Ibu Saudara, dari pesan firman Tuhan pada pagi hari ini, Allah selalu beserta dengan kita. Ketika kita mulai kehabisan napas, maka Allah yang selalu beserta dengan kita akan bantu kita. Dia tidak kekurangan cara, dia ambil bagian, dan dia tidak pernah tinggal diam untuk menolong hidup kita. Dia mau ikut serta bersama dengan kita,
Dan kalau dia lakukan itu, maka kita tidak akan pernah kehabisan nafas. Dia Tuhan yang sama. Ketika kita sudah berada di ujung tanduk persoalannya, dia akan tolong kita. Dan waktu dia tolong kita, dia akan campur tangan dengan penuh. Sehingga ketika orang lain lepas tangan, ketika orang lain cuci tangan, ketika orang lain tidak mau tahu, ketika orang lain tutup mata, ketika orang lain telinganya tidak lagi mendengar teriakan kita, dia yang mau berurusan dengan kita, mampu mendengar dan menjadi jawaban atas setiap apa yang kita gumuli. Doa saya, biar kiranya Tuhan menolong hidup kita. Sebelum saya serahkan kembali kepada hambanya yang diurapi Tuhan, Pastor Dr. Cornelius Rahtomo Jati, saya ingin berdoa bagi setiap saudara yang kemudian tergabung dalam channel YouTube dari hambanya Pastor Cornelius. Mari tunduk kepala dan harapkan Tuhan yang menolong kita, sebab dia selalu beserta dengan kita saat orang sudah mulai tidak lagi mau peduli dengan kita. Haleluya. Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari berjalan ini, sebelum kami melangkah, kami mengharapkan Tuhan yang beserta dengan kami. Yang kami tahu bahwa Allah kami hidup. Yang kami tahu bahwa Allah kami ajaib. Yang kami tahu bahwa Allah kami tidak pernah meninggalkan kami. Ketika kami sudah mulai kehabisan nafas, dia bantu kami. Dan kemudian memberi jalan-jalan keluar. Allah tidak pernah kekurangan dan kehabisan cara menolong kami. Kadang kami frustrasi, kadang kami stres, karena kami sudah tidak tahu bagaimana caranya untuk menyelesaikan persoalan demi persoalan dalam hidup kami. Tetapi dia yang membantu kami sehingga kami tidak akan kehabisan napas. Manusia membantu dalam banyak hal, tetapi mereka punya agenda tersendiri. Tuhan menolong dan dia tidak punya agenda apa-apa. Dia hanya rindu mendatangkan yang baik bagi kami. Dia Allah yang selalu ada di pihak kami, dan hamba berdoa buat setiap yang menyaksikan program ini, dimanapun saudara berada, yang sakit disembuhkan. Barangkali dokter sudah angkat tangan, engkau barangkali sudah tidak lagi bisa berharap kepada siapapun, sama seperti wanita pendarahan 12 tahun yang sudah habis segala sesuatu, karena ke setiap orang yang dianggap bisa menolong sudah engkau datangi, tetapi engkau tidak menemukan jawaban itu. Alkitab berkata, ketika engkau dengar pesan ini, sama seperti langkah iman dari perempuan pendarahan 12 tahun, asal saja ku jamah jumpa Yesus, aku sembuh. Dan aku berdoa dalam nama Yesus, kesembuhan terjadi bagi hidupmu. Sama seperti pria yang ke 38 tahun menderita dan kemudian tidak pernah sembuh-sembuh. Ketika dia jumpa dengan Yesus, dia tidak perlu sarana prasarana seperti air yang bergoncang itu untuk menyembuhkannya, sebab tidak ada satu orang pun yang mendampinginya untuk masuk ke sana. Kadang dalam pergumulan persoalan orang tinggalkan kita, kita bergumul sendiri bertahun-tahun lamanya. Tapi ketika engkau jumpa dengan Allah yang beserta dengan engkau, Yesus Kristus Tuhan, Roh Kudus penolong dan penghibur itu, dia berkata, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan inilah yang kami yakini, Tuhan akan menolong kami. Hamba berdoa bagi setiap pengusaha-pengusaha yang barangkali sedang gulung tikar, yang barangkali sedang mengalami masa-masa di mana mereka hampir bangkrut. Sudah tidak ada harapan, sudah tidak ada jalan. Engkau tidak perlu ngambil jalan instan untuk minta bantuan dan pertolongan manusia, minta bantuan dan pertolongan setan. Tetapi engkau hanya datang perlu berlutut kepada Tuhan. Dan di sana ada jalan keluar. Di sana Allah mendatangkan kebaikan bagimu. Barangkali engkau sedang dirumahkan dari pekerjaanmu karena ada pengurangan pekerjaan karyawan. Engkau hanya butuh berdoa dan berteriak.
berteriak. Barangkali tidak banyak telinga mendengar Engkau lagi. Ada begitu banyak wajah yang berpaling kepadamu. Telinga Allah masih lebih cukup mendengar teriakan minta tolongmu. Wajah Allah dan mata Allah akan selalu ada bersama dengan Engkau. Sebab Alkitab berkata dengan jelas, Dia selalu berpihak pada kita. Persoalan pergumulan apapun, mungkin rumah tanggamu sudah mulai berantakan, rumah tangga mulai hancur, rumah tangga tidak karuan. Engkau perlu mengharapkan Tuhan yang akan menolongnya. Dalam nama Yesus ada jalan keluar. Seberat dan sesulit apapun persoalan yang engkau hadapi, dan engkau berkata, aku sudah habis napas, aku sudah tidak lagi bisa berbuat apa-apa karena itu sudah di ujung tanduk. Allah akan perpanjang nafasmu untuk bertahan hidup. Allah akan buat tanduk baru sehingga engkau mampu berjalan lagi dalam setiap perjalanan dan pertandingan imanmu. Harapkan Allah yang selalu beserta dengan engkau dan lihat mujizat, alami mujizat, alami jalan keluar, alami kemenangan, alami berkat dalam hidupmu. Dan pujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Hamba berdoa engkau berkati hambamu, Pastor Dr. Cornelius Ratomo Jati, dalam channel YouTube yang ada ini, supaya channel ini menjadi saluran berkat bagi setiap orang yang mendengar dan menyaksikannya. Berkat-Mu melimpah atas kami bersyukur berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap yang mendengar dan menyaksikan program ini, berkat melimpah bagi kita. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati, dan saya kembalikan kepada hambanya Pastor Dr. Cornelius Ratomo Jati. Haleluya. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Haleluya. Terima kasih hambanya Pastor Dr. Yopi Indolu pagi ini sudah memberkati setiap kita semua dengan firman Tuhan yang begitu luar biasa. Tentunya firman Tuhan yang disampaikan hambanya menguatkan setiap kita semua. Puji Tuhan. Baik saudara, bagi setiap saudara yang mau bergabung dengan kita di room, saya sudah bagikan linknya. Bapak Ibu Saudara bisa bergabung melalui link yang sudah saya bagikan, ataupun saudara yang mau didoakan oleh hambanya bisa tulis pokok doa saudara di live chat, nanti hambanya akan berdoa bagi setiap pokok doa saudara. Jadi hambanya Pastor Yopi Dolu ini adalah Gembala Jemaat GBI Gregorio, dan bagi setiap saudara yang mungkin ada di dekat daerahnya, hambanya bisa beribadah di tempat daerah hambanya di daerah Cililitan saudara ya. Hambanya Pastor Dr. Yopi Dolu, Gembala Jemaat GBI Gregorio, dan hambanya juga punya channel YouTube saudara ya. Bapak Ibu bisa kunjungi channel hambanya, yaitu channel Dr. Yopi Dolu. Ya, Bapak Ibu bisa kunjungi channelnya, bisa dukung supaya channel ini tetap berkembang menjadi berkat bagi banyak orang. Bisa subscribe, like, komen, dan juga share ke saudara-saudara yang lainnya supaya channel Pastor Yopi Dolu ini berkembang dan menjadi berkat bagi banyak orang juga. Baik, selanjutnya saya akan buka linknya dan saudara bisa masuk melalui link tersebut untuk berdialog, berdiskusi dengan kita, ataupun saudara mau didoakan silahkan. Ini sudah ada Pak Kendi Kimberly. Ya, salam Pak Kendi, selamat pagi. Halo. Oh, jaringan mungkin ya. Tadi Pak Kendi sudah masuk tapi keluar lagi. Ya, silakan Pak Kendi kalau mau bergabung dengan kita, silakan masuk kembali. Ya, Pak Kendi tadi sudah masuk ya. Tapi mungkin karena jaringan, gangguan jaringan, maka keluar. Saya akan menyapa saja setiap sahabat semua yang ada di live chat pada pagi hari ini. Ada Bu Tejo, salam Bu Tejo, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ada Pak Angelino Santos, Tuhan Yesus memberkati, salam. Ya, ada beberapa teman. Ini Pak Kendi sudah bisa. Pak Jesus My Savior ini masuk. Salam Pak Jesus My Savior, selamat ya, pagi. Pak. Shalom Pak. Ini Pak Kendi ya? Iya sih, tapi saya mestinya mau untuk pengampunan dosa. Oh iya Pak. Jadi kebukaan itu awal dari pemulihan Pak. Dan langkah Pak Kendi itu sudah bagus ya. Tadi malam sudah bergabung untuk minta didoakan, dan itu pasti Tuhan memberikan pemulihan. Nah itu Pak.
Iya, tapi Ya. tadi ini saya maunya untuk doa untuk pengampunan dosa. Cuman tadi sempat di Pak Paul, cuman mungkin Pak Paul tadi lagi banyak banget ya yang ikut, jadi nggak sempat doain saya. Jadi Oh, saya Paul masih Sang. minta, tadi kan saya ikut di tempatnya Paul Sang. Cuman kan Ya, Pak, ya, ya. tadi kan banyak banget kan yang ikut di Zoom itu sampai 100 orang. Jadi mungkin Ya, dia karena nggak sempat. lagi viral beliau ya. Iya, jadi nggak sempat itu. Iya. Dan saya sih sebenarnya mau pengampunan dosa, cuma ini saya lihat viewernya berapa, saya agak malu juga kalau Bapak bilang saya Mm-mm. Candy tadi udah. Sebenarnya saya mau mau bukan kesaksian dia, mau minta pengampunan dosa gitu loh. Tapi Oh, lebih nggak baik apa-apa, kayaknya Pak. kayaknya Ini sih nggak ini usah lebih malu, enak Pak. nanti nanti di konseling pribadi aja, Pak. Boleh, nanti Pak Kendi bisa hubungi ya nomor telepon saya kalau mau konseling ya. Ya, saya Ya, tahu bisa hubungi. ada di grup. Ya, di grup itu ya, Pak Kendi bisa hubungi nanti ya untuk konseling lebih lanjut ya, Pak ya. Mungkin ada sesuatu yang Ini lain yang mau itu Pak, disampaikan atau Bapak mau didoakan, silakan. yang di private chat, Pak. Oh, sudah. Oh, di private chat ya. Tuh. Baik, baik. Oh iya, oke. Nanti kita ini ya, kita konseling, Pak ya. Ya, Hmm. Bapak ini mulai Sama ada ada dua lagi, keterbukaan Pak. sehingga Tuhan Masalahnya juga pasti. hampir-hampir kayak begini juga, Pak. Nanti deh, Oh, ya nanti aja. Tapi kisahnya juga hampir yang saya chat begini. ya, ya, ya. Jadi Tuhan itu Tuhan yang penuh kasih ya, yang mengasihi semua orang. Seburuk Iya, Pak. apapun kelakuan kita, sebejat apapun, seberdosa apapun, asal kita mau terbuka di mata Tuhan, kita mau mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, Dia Tuhan yang setia dan adil, Dia akan mengampuni dosa kita dan Betul. menyucikan dari segala kejahatan, sehingga hidup kita akan dipulihkan Tuhan. Yang penting kita Hmm. jangan main-main dengan dosa, Pak. Jadi Siap. Tuhan itu mengasihi orang berdosa, tapi Tuhan itu benci dosa. Iya, Pak. Gitu ya. Tuhan Hmm. datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kalau Bapak saat ini jauh dari Tuhan, lalu mau dekat dengan Tuhan, ya, mau komitmen kembali, ya, untuk hidup dalam Tuhan, maka Tuhan bisa memulihkan. Gitu ya, Pak ya. Halo, Pak Kendi. Iya, Pak. Ya, ini ada hambanya Pastor Yopi Iya, juga. Pak. Kalau Iya. mungkin ada yang mau ditanyakan atau mau didoakan ya. Ya kalau untuk konseling bisa saja nanti melalui Iya. saya atau Pastor Yopi juga bisa. Kalau melalui saya nanti bisa hubungi Kalau saya. doa sih, iya, oke. Kalau hari ini sih Ya. kayaknya doa tadi itu yang Heeh. ya paling temanya yang kayak kemarin juga, tapi udah didoain sih sama Pak yang kemarin pada tayang itu, Pak. Burhanuddin. Ya, Iya, Pak oh ya, Burhanuddin ya. udah begitu ya udah. Jadi Ya, doa kayaknya sih, itu Tuhan tahu hmm, persis ya apa yang kita alami, kita kumulkan gitu ya. Kita diminta Tuhan itu untuk berdoa dengan tidak jemu-jemu, ya kan? iya Pak. Ya, semakin banyak yang menopang kita dalam doa, semakin banyak yang mendukung kita dalam doa, maka ya, semakin cepat Tuhan memulihkan keadaan kita kan gitu ya. Iya Iya, Pak. Hmm, iya Pak Kendi ya. Iya Pak. Baik, Lanjut Pak. Kalau ada yang baik. mau, ya, Ya, kita sambil menyapa teman-teman kita yang ada di live chat ya. Mungkin iya. teman-teman kita mau bergabung, yang lainnya silahkan. Ya, ini ada Bu Tejo, ada Angelino Santos. Ya, ini Salam Pastor Yopi, ini menyapa Pastor Yopi juga ini. Ya, Shalom. ya Pak Angelino Ya, Santos ya. shalom. Tuhan tolong, Tuhan Ya, berkati ya. ini ada Pak Cipto Samusir juga selalu ini. Ah, haleluya. Ini tim Nampaknya sekerja Allah bergabung. ini. Haleluya. Iya. Nah, ini ada Lolita nih. Salam Lolita, selamat pagi. Ini Lolita ini juga dari daerah Pastor Yopi ini, dari Kupang ini, tapi dia tinggal di Malaysia. Oh, Ya, ya, shalom. ini setia mendengarkan firman Tuhan. Ya, setiap pagi Amin, puji amin, amin. Tuhan. Tuhan Ya, kalau tolong mau selalu ya, bergabung Bu ya. silahkan. Ya, Lolita bisa bergabung, berbincang-bincang dengan hambanya, silahkan. Ya, silakan kalau yang mau bergabung ya, ini ada Pastor Joshua ya yang minta linknya sudah kita bagi nih di live chat, silahkan kalau mau masuk. Ya, ada Bu Christopher, ini Christopher juga di Malaysia ini. Salam dan selamat pagi semua, Tuhan Yesus memberkati. Ya, salam Bu Christopher ya, Tuhan Yesus memberkati.
Ya, ada hambanya juga ini Pak Pendeta Sudirman Manalu, Pastor Sudirman Manalu. Puji Tuhan, mantap hambanya. Tuhan berkati Amang Pendeta, Amang Gembala. Ya, Tuhan Yesus berkati Pak Gembala, Pak Sudirman Manalu. Ya. Ada Pak Belungka, ya, Tuhan berkati, Salam. Shalom. Ya. Ada Ibu Ari Kesuma, ya, Tuhan Yesus berkati. Silakan Bu Ari kalau mau bergabung dengan kita di pagi hari ini, silakan masuk ya, linknya sudah saya bagikan ya di live chat ya, Bu Ari Kesuma ya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, tadi ada Pastor Burhanuddin juga kalau nggak salah tadi ya, yang menyapa kita ya di live chat tadi. Baik, saya sudah bagikan linknya, Bapak Ibu Saudara semua. Bagi setiap saudara yang mau bergabung dengan kita di room, silakan masuk melalui link yang sudah saya bagikan. Oh, ini hambanya. Ya, Pak Burhanuddin nih, Alkitab Berjalan Murtadin nih. Tuhan Yesus berkati. Wow, Amin. shalom, Haleluya. shalom, shalom. Shalom. Ya. Ya. Jadi apa yang disampaikan hambanya tadi, ya bahwa Allah selalu beserta dengan kita. Terkadang kita pada saat menghadapi kesulitan, pada saat kita menghadapi masalah yang cukup rumit, cukup pelik ya, ya rasanya sudah di ujung tanduk seperti yang hambanya tadi sampaikan. Terkadang kita tidak menyadari penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Iya, Pastor ya. Ini yang menjadi masalah ya. Ya kan? Yang menjadi masalah kan itu. Kalau kita menyadari penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, maka ya masalah serumit apapun, sesulit apapun, bahkan sudah di ujung tanduk ya, katanya hambanya tadi, Tuhan bisa gantikan tanduk yang baru. Amin, 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 amin. Untuk itu kita umat Tuhan, betul, orang yang betul, percaya Pastor. kepada Tuhan, nggak perlu takut ya, harusnya ya. Betul. Memang kadang kalau sudah persoalan di ujung tanduk, kita karena takut, kita karena khawatir, kita lupa ada penyertaan Tuhan, ya kita kerap kali ambil jalan keluar menurut cara kita yang instan, ya itu yang berbahaya. Sedianya kita mengharapkan pertolongan Tuhan, toh? Ya, ya, itu. Jadi karena apa? Karena yang dipikirkan itu fokusnya masalah itu, Pastor. Padahal itu sudah, ya, itu sudah. masalah itu bagi Tuhan itu kecil ya, iya kan? Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk menyelesaikan masalah itu. Amin. Tuhan pasti campur tangan, maka Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan asal kita mengasihi Tuhan ya, Pastor ya. Ya, betul, betul. Nah, itu poin penting itu. Ya, itu yang penting kita mengasihi Tuhan saja gitu loh, sebagai orang-orang yang sudah dipanggil, dipilih Tuhan. Kita hidup dalam Tuhan, hidup sesuai kebenaran firman Tuhan, mengasihi Tuhan. Nah, saya yakin dan percaya masalah sesulit apapun, serumit apapun, itu pasti ada solusinya dalam Tuhan. Ada jalan keluar. Ya, seperti itu. Ini Pak Belungka menyapa hambanya ini. Terima kasih Bapak Pendeta Dr. Yopi Dolu atas firman-Nya. Tuhan Yesus berkati pelayanannya. Terima kasih Pak, Tuhan berkati. Amen. Ya. Baik, silakan ya. Mungkin Pak Belungka mau masuk juga silakan ya, bergabung dengan kita, atau Bu Ari. Ya, Bu Ari biasanya masuk nih. Ini biasanya ada Bu Yvonne ya dari Jepang. Ya, ini nggak tahu sudah beberapa hari ini belum ada masuk nih Bu Yvonne ya. Ya. Ada Pak Stephen ya, sudah beberapa hari ini belum masuk ini. Jadi kita buka link ini saudara ya, supaya kita bisa berbincang-bincang di pagi hari ini. Sebelum kita memulai aktivitas kita sepanjang hari ini, kita awali dengan doa, dengan kita makanan rohani dulu. Dan firman Tuhan sudah ditabur oleh hambanya, ya kan? Yaitu bahwa Allah selalu beserta dengan kita. Bahkan dia katakan bahwa Allah itu adalah Allah Immanuel. Dia selalu ada beserta dengan kita, bahkan ada di dalam kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, dimeteraikan oleh Roh Kudus. Untuk itu, nggak usah takut lah menghadapi situasi kondisi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena di dalam Tuhan itu selalu ada jalan keluar. Dalam Tuhan itu tidak kekurangan cara untuk menolong kita, umatnya. Dia punya beribu macam cara, bahkan ya nggak bisa terhitung dengan cara Tuhan, nggak bisa kita selami. Nggak bisa kita pikirkan. Itulah cara Tuhan untuk menolong kita, bahkan memberkati kita. Ya, silakan Lolita kalau mau bergabung nih, Lolita. Ya, ini ada hambanya dari satu daerah ini, Pastor Dr. Yopi Dolu. Ya,
Ya, Lolita ini sambil bekerja apa bagaimana nih? Biasanya Lolita masuk. Ya. Jadi yang perlu kita lakukan, kita harus terus bersandar kepada Tuhan. Begitu ya hambanya ya? Betul, betul. Ya, kita bersandar pada Tuhan, melekat pada Tuhan, karena Dia sumber segala-galanya. Ya, sumber jalan keluar dalam kehidupan kita. Nggak mungkin lah kalau setiap kita umatnya, anak-anaknya mungkin sedang mengalami kesulitan hidup, mengalami sakit penyakit, Tuhan biarkan saja. Itu nggak mungkin. Ya, bahkan sutas rambut kita jatuh pun tanpa seizin Tuhan, itu tidak akan terjadi. Untuk itu jangan takut ya, sahabat semua, dalam kita menjalani hidup, tetap sertakan Tuhan, lipatkan Tuhan dalam setiap perencanaan kita, dalam kehidupan kita. Maka ya Tuhan pasti akan selalu menolong dan memberkati setiap kita. Baik saudara, kalau tidak ada yang masuk, maka program ini akan segera kita tutup ya dalam doa. Ini ada Pak Cornelius juga nih. Ya Pak Cornelius, ya mungkin Pak Cornelius mau bergabung dengan kita pagi hari ini, silakan. Ya Pak Cornelius. Shalom, Ya, Pak. Pak Cornelius. Salam, selamat pagi Pak Cornelius ya. Ya, ini firman Tuhan sudah ditabur oleh hambanya Pastor Dr. Yopindolu. Kalau pagi ini mau bergabung, silakan. Hambanya ini baru pertama kali mengisi di channel kita, saudara ya. Tapi nanti berikutnya akan mengisi di channel ini setiap hari Kamis ya, Pastor ya. Ya, siap. Ya, memberkati setiap pemirsa semua nanti. Ya, ikuti penyampaian firman Tuhan oleh hambanya Pastor Dr. Yopindolu ya, setiap Kamis jam 6.30. Nah, Bapak Ibu Saudara semua standby ya, siap untuk diberkati kebenaran firman Tuhan oleh hambanya. Ya, jadi Bapak Ibu juga bisa dukung hambanya, saudara bisa ini ya, subscribe channel hambanya, Dr. Yopi Dolu. Ya, ini sudah ada Lolita, sudah masuk ini. Salam, selamat pagi Lolita. Halo Pak Pendeta. Ya, Shalom. salam. Ya, Lolita. Pak Pendeta PS siapa? Kecil sekali lah, aku baru bangun tidur. Yopi Dolu, ini kan satu daerah ini. Ya, benar nggak Lolita? Dari Iya. dari Kupang. Shalom, iya. Bu. Iya, shalom Pak. B dari NTT juga, tapi B di Sumba. Oh, puji Tuhan, Amin. Ya, Lolita di Malaysia sudah berapa tahun? Bulan ini lepas 13 masuk 14 Pak Pendeta. Wow. Oh, 13 ya. Jadi mau masuk 14. Oh. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya. Jadi Lolita ini Pastor Yopi ini tinggal di Malaysia. Beliau ini kerja di hotel ya. Jadi kalau iya. ke Malaysia bisa nginep di hotel Lolita ini. Wah, boleh. Iya. Sesama dari Kupang toh? Iya. Tapi punya kalau aku dari Pulau Rote, Bu. Oh, B punya abang juga. B itu selalu di Kupang juga. B punya abang di Taru sana. Wah, luar biasa ya. Lama tinggal di Malaysia, bahasa Kupangnya masih kuat sekali ya, beta sonde ya. Iya, habis B punya kawan banyak di live chat. Oh, ya. Puji Tuhan. Luar biasa bisa bergabung dengan Pastor Cornelius di Lolita channel ini YouTube-nya ini luar biasa ya. Setia mendengarkan firman Tuhan. Wah, luar biasa. Setiap ada acara mantap. Ya. Selalu mendengarkan itu, hambanya luar biasa itu. Pesan-pesan firman-Nya selalu menumbuhkan. Juga dengan orang-orang Kupang dengan Pak Pendeta. Ini di satu grup ada juga punya kawan orang-orang Kupang. Oh, sampaikan salam hormat buat teman-teman semua ya yang satu daerah. Jadi selalu jumpa dengan di Malaysia toh. Siap. Ya. Nah, ini ada Bu Ari Kesuma juga ini sudah masuk ya. Salam Bu Ari, selamat pagi. Salam. Halo Bu Ari. Suaranya itu Bu ya di mute. Salam. Pagi. Shalom. Shalom. Selamat pagi Pak Pastor, Bapak Yopi Pastor. Pastor maaf. Ya, Pastor Yopi Dolu. Shalom. Lolita, shalom.
Shalom, Bu. Iya. Salam. Iya, Bu. Silakan, Bu. Semangat. Semangat ya Bapak, isi terus ini temenin Pak Cornelius. Ya, Pastor Yopi nanti setiap Kita Kamis. mm, Ya, jam kita ikut pantau 6.30. terus setia. Amin. Terima Aku kasih. kalau lambat bangun saja baru saya tak ikut pagi itu. Ya, ya, ya. Ya. Ya, ini ada di room ada Pak Kendi, ada Bu Ari, ada Lolita ya. Shalom Pak Kendi. Ya, Ya, Pak shalom Kendi. sama Iya, salam kenal shalom. semua Seberapa ya. ini loh, Pak. Iya, Ya, shalom. salam. Shalom, shalom. Tuhan tolong semua Bapak ya. maaf, Amin, amin. Amin. Tadi bahas apa? Tentang Allah selalu menyertai kita yang disampaikan oleh hambanya tadi ya. Ya, jadi kita harus menyadari penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Pada saat kita menghadapi kesulitan, menghadapi masalah, jangan kita cari jalan pintas. Ya kan? Sekolah masalah itu sudah tidak ada harapan untuk kita menyelamatkan diri. Kalau kita menyadari penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi, semua mendatangkan kebaikan. Dan selalu ada jalan keluar. Sekalipun masalah itu sudah di ujung tanduk ya. Seolah telur sudah di ujung tanduk gitu ya, pasti pecah gitu ya. Tapi Tuhan itu pasti memberikan solusi, jalan keluar kalau kita tahu bahwa Tuhan selalu menyertai kita gitu. Termasuk kalau punya utang gimana, Pak? Dia tetap, ya utang tetap harus dibayar, Bu. Tapi Tuhan pasti memberikan solusi, jalan keluar, asal kita melibatkan Tuhan, menyertakan Tuhan dalam setiap pergumulan kita gitu ya. Itu Tuhan pasti kasih solusi untuk kita bisa membayar itu. Itu Bu. Iya. Itu karena dia Tuhan yang tahu persis kok. Karena banyak bilang jangan hutang, pokoknya ini apa namanya, Tuhan itu kalau udah sama kita tuh pasti ngasih kita jalan keluar. Tuh gimana Pak? Ya. Nah sebenarnya sih memang kita nggak boleh utang ya. Tapi kalau memang ya itu sudah terjadi ya kita inilah apa namanya minta supaya Tuhan itu memulihkan ya, memberkati kita sehingga bisa membayar itu. Ya, setelah itu kita nggak usah berutang. Karena ada firman Tuhan katakan janganlah kamu berutang pada apapun dan pada siapapun kan gitu ya. Bahas utang, kenapa saya paling takut utang Tapi orang tipu saya ada, tapi saya paling takut utang. Iya. Kalau saya utang misalnya kebetulan kalau saya tak babe di tempat kerja, kalau saya pinjam di kawan macam uang, tapi itu saya macam pikiran tak nyaman, susah tidur gitu. Iya. Ya gitu, karena memang kan Tuhan Yesus juga sudah membayar utang kita. Dia telah lunas dibayar di atas kayu salib. Itu artinya dosa kita sudah ditebus, tapi utang kita yang di dunia harus dibayar, Bu. Tapi yang tipu banyak. Nah, itu utangnya gimana ditanya kok bisa ditipu tuh, terus berapa duit? Iya. Kok bisa ditipu? Modusnya gimana? Lolita ini. Iya, kenapa Pak? Ya kan katanya utang karena ditipu. Bukan, kalau saya pinjam di orang, lepas itu kalau saya belum pulangkan, itu saya susah tidur gitu. Macam pikiran. Itu utang, berarti bukan ditipu. Tapi yang tipu juga ada. Cakap pinjam, kita sudah kasih pinjam, kan itu sampai hari ini. Biasanya saya doakan biar Tuhan ganti berapa kali lipat daripada yang dia. Kita doakan lah ya, semoga bisa cepat terselesaikan. Memang utangnya berapa sih? Bapak. Itu mau tolong itu Pak Randy. Bapak maaf saya live dulu. Ada calling masuk. Oh ya, silakan Bu Ari ya. Yesus berkati ya Lolita semuanya. Baik, Tuhan Yesus berkati. Shalom. Nanti jumpa lagi. Ya, ini ada saya juga Pak mau pamit Pak Pendeta, mau pergi medikal. Oh ya, silakan. Ya, Lolita ya. Oke. Ya, nanti kita doakan Tuhan tolong. Pokoknya banyak berdoa lah ya.
supaya Tuhan Tuhan Yesus tolong. memberkati. Biasanya Ya. begitu kalau kita takut Tuhan, kita dekat Tuhan, kalau punya utang gitu itu nggak tenang. Tapi kalau orang nggak takut Tuhan, dia berhutang pada kita, justru dia lebih galak dari kita yang punya, ya. Jadi memang begitulah keadaannya, itulah manusia dan tabiatnya. Tapi berdoa saja supaya Tuhan tolonglah ya Bu ya. Amin, amin. Pasti dalam Tuhan ada solusi, ada jalan keluar. Iya, Tuhan Yesus memberkati Lolita ya, dan juga Bu Ari. Doakan ya Pak Pendeta biar hasilnya nanti kita ini doakan. baik, saya mau pergi. Amin, amin, amin. Yang pasti semua bisa Tuhan buat jadi baik toh. Amin. 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 Sukses ya di Malaysia ya. Iya Pak Pendeta, thank you. Tuhan Yesus memberkati ya. Utangnya di Malaysia. Shalom. Ya di Malaysia nih Lolita ini. Ya. Ya. Siapa mau jalan-jalan? Nanti beta jemput. Dari Batam boleh. 45 menit saja. Ini Pastor Cornelius juga pengen ke sana ini. Saya udah beberapa kali ke sana, tapi ya karena tidak ada kenalan toh, jadi sudah kita mainnya. Di Malaysia mana? Di Malaysia mana? Di Malaysia mana? Itu di dekat Menara Kembar itu. Oh, aku tak pandai berjalan, jadi aku tak tahu. Aku di rumah tempat kerja saja. Kadang ke situ, kadang di ya kebanyakan di situ tuh, yang seringnya di situ kan. Beta di Johor. Oh, Johor. Pernah main ke Johor tapi hanya mampir sejenak bermalam di situ. Sama teman, habis dari bermalam langsung kembali ke Batam. Oh, Batam dekat saja 45 menit saja kalau naik ferry. Oke. Baik. Sukseslah di Johor ya Bu ya. Iya, oke. Tuhan berkati. Ya, Shalom. Tuhan memberkati Lolita. Shalom. Baik, ini ada Pak Jerry juga yang sudah ada di room. Shalom, selamat pagi Pak Jerry. Shalom, selamat pagi Pastor Cornelius. Shalom Pak, ya Pak. Shalom Pastor Yopi, salam kenal. Shalom Pak Jerry. Ya, puji Tuhan. Saya punya istri juga orang timur, Pastor Yopi. Kok istri saya saya kulo saking Jawi, dari Jawa. Cuma istri saya orang Ambon. Istri saya orang Ambon, kakak ipar orang NTT, orang dari Kupang. Iya. Makanya setiap perayaan Natal Paskah kami kumpul dengan keluarga dari istri. Antara orang barat sama orang timur. Iya. Puji Tuhan. Iya. Perbedaan indah ya. Ya gimana Pak? Iya, mohon bantu doa aja buat rencana besok hari Jumat kesaksian orang tua kami di channel Pak Cornelius. Ya, di itu Bu Haji ya. Nanti hari Jumat ya. Iya. Oh, baik. Nanti hari Jumat jam 9 malam bisa ya? Iya, bisa. Sudah dikonfirmasi sama ibunya? Pak Jerry? Sudah. Iya, sudah. Oke. Dan jadi, juga gimana Pak? Kenapa Pak tadi? Jadi ini mamanya nanti jam 9 malam ya. Karena jam 7 itu ada program doa kesembuhan mukjizat. Nanti mungkin 1,5 jam, habis itu langsung nyambung kesaksian Ibu Haji ya. Nah. Iya. Jadi Bu Haji ini pernah berjumpa dengan Tuhan ya, dan disembuhkan ya waktu naik haji ya. Iya, waktu kan orang tua kami keturunan Arab. Di mana waktu haji 3 kali di sana mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Yesus nampakkan diri di makam Nabi Muhammad, di atas Ka'bah, dan juga mengalami kesembuhan mukjizat, sakit kanker rahim disembuhkan, pankreas disembuhkan. Dan juga bagi rekan-rekan yang menyaksikan di live chat, mungkin besok bisa bergabung untuk menyaksikan. Ya, jam 9 malam, jangan lupa teman-teman semua ya besok bergabung. Di channel ini ada kesaksian Ibu Haji ya, mamanya Pak Mata Raja Wali atau Pak Jerry ya.
ya itu akan Ya, ya. bersaksi. Jadi ini Ibu Haji ini ya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Justru waktu ada di Mekah ya, waktu naik haji. Ya, Iya, gitu. Pak. Nanti. Iya. Baik, terima kasih Pak Jiri ya. Luar biasa, luar biasa. Nah, kita Iya. doakan nanti Dahsyat. untuk persiapannya agar Semoga menjadi besok berkat. lancar, Pak. Terutama jaringan Amin. wifi juga lancar. Cuaca Amin. juga lancar. Ya. Amin. Saya rasa Amin. gitu ya, Puji Pak. Tuhan. Baik, terima Dukungan kasih doanya. Pak Jiri. Ya, Tuhan berkati Pastor. Ya, Pastor Tuhan Yopi. Yesus Pastor memberkati. Cornelius. Tuhan berkati Pak Jerry ya, God bless nih, sukses Tuhan selalu Yesus ya. God bless memberkati. you. Amin. Baik, ini ada yang baru di live chat ya, ada Bu Juliana Endang, salam Bu Juliana Endang, Tuhan Yesus memberkati. Ya, ada Pak Nano Salam, Bu. Suyatno, ya Nano Oh, Suyatno, Pastor salam Nano Suyatno. hambanya. Oh ini hambanya ya, Pastor Nano Suyatno ya, dari Parwil Timur juga ya. Ya, Oh iya, salam Pak Pendeta Nano ya. Tuhan Yesus memberkati, haleluya. Ya, ada Pak Cornelius, kalau mau masuk silakan Pak Cornelius. Ya, bergabung dengan kita ada Bu Tejo ini juga. Nah, silakan kalau mau bergabung pagi hari ini. Baik. Baik, kalau kita sudah tidak ada yang bergabung, tidak ada yang masuk, maka program ini akan segera kita akhiri Bapak Ibu Saudara ya. Jadi kita akan hadir kembali di besok pagi. Ya, besok pagi kita ada renungan firman Tuhan. Ini ada yang masuk ini, kita sambut dulu. Ada Pak Miracle ya, Miracle. Salam, selamat pagi Pak Miracle. Shalom Pak Cornelius. Aku baru Iya, Pak. spot my channel ini. Nama aku Stanley. Mungkin Oh, Pak Stanley dari Amerika Pak ya. Yes, I do. Yes, I am. Iya, Pak. Sorry, Pak. Gimana kabar, Pak? Oh, I'm fine, baik, Pak. Jadi Puji aku Tuhan. lagi puji Tuhan, Pak ya. Mendengar ini Pak Pastor dari Kupang ya, Pak. Yopi. Pak Kupang. Ndolu. shalom Pak Stanley. Saya buka dulu ya kamera biar jelas. Ya, silakan. ini saya. Ya, karena, Oh, wow. ya, ini Pak Stanley nih. Beliau tinggal di God Amerika. bless ya, luar biasa. Ya, God bless wow. ya. Ya, itu saya selalu gabung dengan Pak Cornelius dengan gereja YouTube gitu loh. Iya. Luar biasa Pak Ya, puji Ndolu. Tuhan. Ya, Pak Ndolu ini dari Kupang, dari Rote, Pak. Dari Rote. Ya, Beta Lenggu, Pak. Oh, Lenggu. Ya, Lenggu tahu Sama dong, satu pulau ini. Stanley Lenggu. Oh. Ya, Lenggu ya. Itu Pak Pak Cornelius ini luar biasa, Pak. Itu sudah Ya, hambanya itu durhaka sudah. Tuhan. Ya, luar biasa ya. Jadi saya Ya, Pak luar Stanley biasa. tinggal di mana? Saya di Los Angeles, Bu. Oh, Di wah, Los luar Angeles. biasa ada orang Rote yang berkarya di sana, luar biasa itu Ya, Bu, ya. Sorry ya Pak Pendeta Cornelius, saya berbincang-bincang sebentar ya sama Gak apa-apa, silakan. Bu Yopi Ya, nih. ini satu daerah ya. Ya. silakan. Satu Reoni, kampung, ya. Pastor Cornelius. Ya. Oh, puji Tuhan. Ya. Rasa-rasanya cuma hanya berapa kilo lah. Mungkin 5-6 kilo lah kalau ke kampung beliau ini dari tempat saya. Iya. Ya. Bapak, luar biasa bisa jumpa di channel YouTube-nya Pak Puji Cornelius Tuhan, ini puji hebat. Tuhan. Puji Beliau Tuhan, luar biasa biasa. ini menjangkau bangsa-bangsa ini. Ya. Amin. Bagaimana di Los Angeles? Amankah? Oh iya, Bu, Beta tahun 94 nanti mungkin ini pandemik ya. Biasanya kita ikut Rose Parade itu tiap tahun ya. Pawai bunga di Pasadena. Tapi itu, sudah WNA kah atau di sana kah atau masih Udah WNA? WNA. Wah, puji Tuhan, puji Tuhan luar biasa ya. Itu sudah lama di sini. Ya. Jadi wah, sudah bisa beranak cucu di sana itu. Iya, Beta punya anak 2. Jadi ada di Prancis sama di Cina lagi sekolah. Bah. Jadi dari Rote tinggal di Los Angeles, anak di Prancis, anak di Cina. Wah, berat. Enggak, Beta orang di Rote bilang Jakarta. Ita lalu saya. Beta di Jakarta, lahir di Jakarta. Ya, jadi cuman kakak sama adik pulang
sometimes dia pulang Kupang, beta sudah pulang. Jadi Jakarta langsung Amerika. Oh, puji semua Tuhan. lahir di Jakarta ya. Beta semua lahir di Jakarta. Jadi luar biasa, luar biasa. Selamat Papa Boi dong berkarya di sana. Papa Boi, ya. Otong dukung dalam doa. Malole tamalole, nusa lote tetap malole, walaupun harus malolenya di Amerika. Ya, Bu. Jangan lupa gula air, jangan lupa gula lempeng, jangan lupa gula semut. Iya. Jagung gose daging sei. Jagung gose daging sei. Daging sei. Jadi Pastor Cornelius, itu yang saya sebut tadi itu bahasa Amerika pinggir-pinggir tuh. Itu makanan ciri khas di Rote ya. Itu makanan yang katanya kalau siapapun yang injak kaki di sana, kalau minum sempat gula air, berarti itu akan terkenang seumur hidupnya. Gitu ya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Luar biasa Pastor. Jadi berkat buat bangsa-bangsa ini, apalagi buat orang-orang tua kami yang ada di satu kampung, yang ada di luar negeri ini. Untung beta bergabung di channelnya hambanya yang diurapi nih, Papa Boi. Kalau Sonde jumpa Papa ini. Luar biasa ya. Jadi beliau kasih kesempatan untuk ngisi setiap Kamis pagi jam 6:30. Nanti kalau ada hal-hal baik bisa tambah lagi 1 hari lagi Kak. Jadi kalau pas siaran bisa gabung sama-sama tuh, saling mendoakan, meneguhkan Amin. So, Bu, beta minta mama masih ada kok? Mama yang Pak sudah ada. Tete manis di surga sudah panggil. Oh, waduh. Pak, sudah Papa, yang terbaik aja. Dalam segala keadaan, Tuhan beserta ya. Ya, amin, amin, amin. Hormat selalu. Atau berdoa Papa dong di sana berhasil. Tuhan tolong selalu. Nanti kalau siapa tahu kapan-kapan Tuhan izinkan jalan-jalan ke sana dengan Pastor Cornelius ini. Ya, Atau bisa jumpa Papa di sana kan? Ya, betul. Nah, siap. Nah, Pak, Tuhan berkati, hormat selalu. Thank you. Malole. Amin. Malole, Dewi Tabasa ya. Dewi Tabasa. Thank you, Pastor. Itu Pak Miracle. Yang Pak Miracle kasih nomor WhatsApp-nya ke Pak Cornelius. Oh iya, I write down over here. I write down in the live chat, oke? Okay? Ada sudah. Kasih nomornya ke Pak Cornelius. Your number, WhatsApp. Yeah, number. Okay. I write down right now. Maybe. Baik. Thank you. Ya. Pak Stanley waktu itu pernah kesaksian ya Pak ya. Yes. Kesaksian di gereja YouTube itu Pak Stanley ini sibuk ya waktu itu bekerja. Tapi Tuhan menegur Pak Stanley ini melalui sakit penyakit dan akhirnya Pak Stanley ini dipulihkan Tuhan ya. Disembuhkan Tuhan. Amin. Itu waktu itu. Iya, luar biasa kesaksian banyak. Pak Stanley itu, ini. Bu Yopi itu beta taruh tilangga di belakang sana tuh. Tilangga di belakang tuh kelihatan. Makanya beta pikir ini ada bintang tambahan kah di bendera ini? Tahu bintang tambahan tilangga, identitas itu. Pastor Cornelius sekali lagi identitasnya orang Rote itu tilangga. Oh, ada itu ya tambahan itu ya. Itu satu-satunya topi yang tidak dijumpai di mana-mana karena ada tiang benderanya. Iya, itu menandai kehormatan kita di situ. Ada sasando, tapi kalau busananya tilangga itu kalau sudah pakai itu berarti ciri khas. Tetap nggak ketinggalan ya. Iya, itu identitas itu. Jadi kemanapun kalau ada barang itu berarti langsung itu. Ya, God bless you Pak Yopi dulu ya. God bless you man. Tuhan berkati, God bless. Thank you Pak. Hormat selalu. Tuhan Yesus berkati Pak Stanley. Ya. Sampai ketemu nanti. Shalom. Di sana jam berapa nih Pak Stanley? Pak Stanley? Sekarang almost 6 o'clock. Almost 6 o'clock right now. Oh ya. Ya jam 6, hampir jam 6. Oh iya. Jam 6 sore ya? Sore ya, sudah hampir malam.
Di sini Koto masih segar, baru bangun pagi. Baru pulang kerja, Pak. Baru pulang kerja. Kalau semalam Pak itu Bastaman itu jam 6 itu, jam 6 pagi siaran ya di sana. Francisco. Kita di sini udah malam jam 9 sampai 11-an itu. Masih seger-segernya Pak Tony. Ya, sekarang kita yang seger-segernya di sini. Baru bangun pagi. Pak Tony di San Francisco. Ya, San Francisco ya. Iya. Puji Tuhan ini banyak saudara-saudara kita yang saat ini menjadi berkat juga bagi bangsa-bangsa. Puji Tuhan. Tapi melalui channel ini juga ya, Injil diberitakan ke bangsa-bangsa ini luar biasa. Melalui media sosial ini, YouTube ini. Iya, Pak Stanley. Pak Stanley tetap semangat ya. Amin. Terus melekat pada Tuhan dan terus melayani Tuhan. Amin. Don't forget text me, okay, Bung Yopi ya. Oke. Siap. Oke. God bless Pak Bowie. God bless. Tuhan Yesus berkati Pak Stanley. Amin. Oke. Amin. Baik. Ya, ini Pak Stanley tadi ya dari Los Angeles ya sudah bergabung dengan kita ya. Bagaimana menyaksikan tentang kondisi yang ada di Los Angeles ya, menjadi berkat bagi setiap jiwa-jiwa yang ada di sana. Dan saat ini satu daerah dengan hambanya Pastor Yopi dulu ya, sehingga reunian pagi hari ini. Bisa reunian pagi hari ya. Iya, puji Tuhan. Nah, biasanya ada dari Belanda juga gitu ya, dari beberapa negara ini, dari Malaysia. Itu sudah. Puji Tuhan. Baik. Kita masih menunggu kalau ada yang mau bergabung lagi ya, kita akan lanjut ya untuk kita berbincang-bincang pagi kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Kalau sudah tidak ada, maka program ini akan segera kita akhiri. Dan jangan lupa dukung channel hambanya juga ya, Pastor Yopi dulu. Kunjungi subscribe ya, di like dan juga di share. Di sana ada konten-konten yang menguatkan iman kita juga ya, di channel hambanya Pastor Yopi dulu. Baik, kita akan akhiri saja ya Pastor ya, karena sudah siap. Kalau nggak ada yang masuk lagi, kalau ada yang masuk lagi ya kita akan kita akan lanjut ya. Gitu. Sebelum kita akhiri, mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan nih oleh hambanya Pastor Yopi, nanti Pak Stanley juga mungkin ada sesuatu mau disampaikan, juga Pak Kendi mungkin. Silakan Pastor Yopi. Ya, kita walaupun jauh-jauh tapi bisa jumpa. Soalnya bisa baku ketemu, tapi bisa bakuliah ya kan, dengan semua Papa Linggu bersama dengan semua teman-teman yang sudah bergabung. Dan aku percaya pasti Tuhan tolong ya kan, melalui channel YouTube hambanya yang diurapi Tuhan, Pastor Dr. Cornelius Ratomojati, ini jadi berkat buat bangsa-bangsa, buat keluarga-keluarga, buat setiap kita yang barangkali sedang berbenturan dengan kadang kenyataan hidup yang nggak bisa kita pikir, tapi itu terjadi dengan tiba-tiba, kadang nggak masuk akal, tapi itu bisa saja terjadi. Nah, kebanyakan di antara kita kan ketika kehilangan telinga untuk mendengar teriakan kita, kan biasa begitu. Ketika kehilangan mata orang untuk melihat kita, orang sudah buang muka, orang berpaling. Ketika kita sudah tidak punya harapan, kerap kali yang ada itu jalan pintas yang pengen kita ambil, hal-hal instan menurut kita. Karena semua udah selesai dan kita pikir udah tamat. Tapi saya percaya bahwa kalau kita datang kepada Tuhan yang beserta dengan kita selalu, Dia selalu ada bagi kita. Bahkan saya percaya bahwa Dia yang selalu ada bersama dengan kita. Dalam kesendirian pun kita menemukan keramaian hidup. Kita menemukan kedamaian. Tetapi kalau kita tidak sama dengan Tuhan, dalam keramaiannya banyak orang, kita akan tetap menemukan kesunyian dan kesepian hidup. Maka mari tetaplah berharap sama Tuhan ya, haleluya. Tetap andalkan Tuhan, tetap berdoa, tetap yakin bahwa Dia Tuhan selalu beserta dengan kita. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan buat semua yang menyaksikan.
buat Papa Stanley juga, luar biasa. Nggak nyangka-nyangka ini. Ini namanya kejutan pagi hari, nggak nyangka bisa jumpa dengan Papa di channel ini. Amin, amin. Terima kasih buat Pastor Cornelius bergabung di sini dan luar biasa. Sama-sama, bisa Pastor. lihat hal-hal besar yang Tuhan buat. Nah, ini yang dibilang apa yang tidak pernah dipikirkan, apa yang tidak pernah timbul dari dalam hati, yang tidak terdengar, Tuhan sediakan. Inilah cara-cara Tuhan menyediakannya bisa lewat hal-hal seperti ini. Tuhan berkati selalu, tetap kuat, tetap semangat, tetap bertahan, sebab ada Tuhan yang beserta. Haleluya. Amin. Amin. Ada Tuhan yang selalu beserta dengan kita. Amin. Puji Tuhan. Demikianlah Pastor Yopi dulu. Baik, mungkin Pak Stanley mau ada sesuatu yang disampaikan pada setiap sahabat kita semua pada pagi hari ini. Enggak, luar biasa ya Pak Cornelius. Media sosial ini membuat kita tuh jadi dekat kepada Tuhan ya. Pandemik membuat kita tuh dekat kepada Tuhan. Ya aku kan pernah bersaksi ya Bu Yopi di gereja ini di Pak Cornelius. Karena sibuk uang, akhirnya Tuhan pukul saya gitu. Pukul beta masuk rumah sakit, akhirnya balik lagi ke Bible gitu. Tuhan, tapi ya Tuhan luar biasa. Dia tidak mengenal kaya, miskin, besar, kecil. Itu tapi dia mau hati kita sebenarnya. Amin. Dia mau hati kita supaya kita ingat akan kasih karunia dia gitu. Saya senang tadi dulu sepertinya saya tahu nih begitu saya dengar dulu baru saya masuk itu Bu. Tadi gitu, aku luar biasa. Jarang ya Pak kalau ini di sini tuh jarang. Benar sekali. Pak Stanley jarang ya, kadang sekali-kali aja. Iya, ini pas ada Pak Stanley ini luar biasa. Iya. Pak Cornelius, saya mau sampaikan sebentar ya. Pak dulu ingat nggak apa sih penginjil terkenal itu Meltari? Meltari, penginjil dari Rote juga. Meltari. Mungkin bukan Melatok ya? Bukan. Melatok udah ketemu dia kemarin juga waktu itu ke sini dia. Oh iya kemarin ada di Amerika dia. Ya, Meltari seangkatannya Pak Octavianus yang punya. Oh, Petrus Octavianus. Ya. Meltari. Papa Petrus Octavianus. Ya, yang di orang Rote juga itu. Ya, betul. Ya, sama ini siapa? Pak Semhatu yang di Brazil. Penginjil juga, istrinya orang Rote juga. Dun. Ya, itu Bu Yopi. Jadi aku berharap ya penginjil-penginjil dari daerah kita tuh bisa maju gitu loh. Amin. Terima kasih buat doanya. Aku pengen berdoa gitu. Ya, siapa tahu beta dengan Pastor Cornelius bisa berkunjung ke. Amin. Oh iya, berdoa kita kan nggak tahu Tuhan yang punya. Betul. Tuhan jangan hanya cuma keliling-keliling di dekat-dekat sini saja. Amin Pak Cornelius Pak Yopi. Ya kita nggak tahu kan Tuhan yang punya ya kan. Dia tuh gampang banget buat dia tuh, easy for him. Amin. To give you something for untuk kemuliaan nama dia gitu. Jadi itulah saya mau sharing, saya luar biasa. Saya tuh so happy gitu ketemu tadi. Wah aku ketemu kalau pakai bahasa Rote gitu aku pengen nangis gitu loh. Wah beta masih bisa bahasa Rote. Tuhan ya. Iya sedikit-sedikit Bu. Puji Tuhan, terima kasih ya Pak Cornelius, itu saja yang I just to say something like that, just enough. Thank you, God bless you man. God bless you too. Ya, terima kasih Pak Stanley ya, Tuhan Yesus berkati. Nah Pak Kendi mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan terakhir sebelum kita tutup dalam doa. Ya, baik kalau tidak ada nanti kita berdoa ya buat teman-teman kita termasuk hambanya yang ada di Los Angeles gitu ya, Pak Kendi dan juga teman yang lain yang ada di live chat, kita berdoa. Baik, kita tutup dalam doa, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat anugerah-Mu pada saat pagi hari ini ya Bapa. Engkau memberikan kami kesempatan untuk kembali mendengarkan firman-Mu
Untuk itu firman-Mu yang sudah ditabur oleh hamba-Mu Pastor Dr. Yopi Dolu, biarlah Tuhan tertanam dalam loh hati kami, bertumbuh, berakar dan berbuah, sehingga kami terus kuat di dalam Tuhan, dalam kekuatan kuasa-Mu. Engkau urapi sertai berkati hamba-Mu Pastor Yopi Dolu yang pagi ini sudah memberkati kami melalui kebenaran firman-Mu. Engkau terus sertai, berkati dalam pelayanannya, keluarganya, kesehatannya. Biarlah apa yang dikerjakan hamba-Mu ini terus Tuhan buat berhasil, nama-Mu terus dipermuliakan. Berkati juga Pak Stanley Lenggu ya Tuhan, yang saat ini juga sudah bersama-sama dengan kami, yang tinggal di Los Angeles. Biar Tuhan Engkau menyertai, memberkati hamba-Mu ini, dan Engkau berikan kekuatan, kesehatan yang sempurna dari Tuhan, berkati keluarganya, bahkan anak-anaknya yang saat ini sedang studi. Engkau sertai, Engkau berkati ya Tuhan. Bila nama-Mu terus dipermuliakan oleh Pak Stanley Lenggu ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Engkau juga memberkati Pak Kendi Susanto saat ini Tuhan yang ada di Rom. Engkau melihat apa yang dikumulkan, apa yang saat ini Tuhan yang saat ini terjadi dalam kehidupan anak-Mu Pak Kendi ini. Biarlah Tuhan Engkau memberikan kekuatan dan pemulihan yang sempurna di dalam Engkau ya Tuhan, sehingga anak-Mu ini akan setia kepada Tuhan. Pulihkan kehidupan keluarganya dalam nama Yesus. Terima kasih, berkati juga usaha pekerjaannya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan berkati juga Lolita, Tuhan berkati Bu Ari, dan setiap saudara kami yang saat ini ada di live chat, semua Tuhan berkati. Terima kasih Bapak dan semua pemirsa yang ada di channel ini. Ya Tuhan Yesus memberkati. Kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan, kalau ada yang susah Tuhan hiburkan, kalau ada yang lemah Tuhan kuatkan. Biarlah pagi ini merupakan pagi berkat bagi setiap kami ya Tuhan. Dan kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini dalam pimpinan Tuhan. Ya Tuhan yang terus menyertai kami semua, Tuhan yang terus memberkati kami semua. Biarlah kami semua memperoleh keberhasilan dari Tuhan. Dan sebelum kami berpisah Bapak, kami merindukan Tuhan memberkati kami dengan berkat yang terbaik. Mari kasih Tuhan arahkan hatimu untuk kita menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Bila Tuhan Yesus memberkati rumah tanggamu, Tuhan Yesus memberkati kesehatanmu, Tuhan Yesus memberkati pelayaranmu, Tuhan Yesus memberkati studimu. Bila apa yang kau rencanakan, kau usahakan akan selalu Tuhan Yesus buat berhasil, sehingga nama Tuhan terus dipermuliakan melalui hidupmu. Terimalah anugerah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita di surga. Cinta kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh persekutuannya dengan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian. Mulai saat ini, besok hingga Yesus menyebut kita masuk dalam kehidupan kekal sampai selama-lamanya. Dan kita yang sudah diberkati Tuhan dan yang percaya sama-sama katakan amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih. Sampai ketemu. Shalom. Pastor Yopi, Pastor Kendi, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama Pak Kendi. Ya, Pastor Yopi, Tuhan Yesus